Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita dapat melalui hari-hari Ramadan dengan baik dan kita dapat insyaallah menikmati indahnya keimanan dan indahnya peribadatan. Amin. Nah, percakapan kita kali ini melanjutkan topik-topik yang lalu, yaitu sudah membicarakan ciri-ciri Indonesia maju atau ciri-ciri bangsa yang maju. Menggunakan akal, menghargai waktu. Kali ini kita bahas yang berorientasi ke masa depan. Mana Mas Leroy? Nah, ini sebenarnya boleh juga nih saya kasih pertanyaan, ya kan, Bede nih. Untuk apa sih sebenarnya kita menatap masa depan? Kita bisa apa aja kita lakukan aja sekarang. Soal masa depan ya urusan nanti. Nah, apa kira-kira? Pertanyaan bagus dan berat ya. Bahwa kehidupan kita sebagai manusia pasti melampaui tahapan-tahapan waktu. Ada masa lampau, waktu kecil, muda, sekarang nggak muda lagi kan. Ini suatu konsekuensi dari waktu. Maka penggalan-penggalan waktu, sebagaimana kita bicarakan pada pertemuan yang lalu itu, adalah agar kita membuat persiapan menghadapi fase-fase tahapan-tahapan waktu itu. Ada ungkapan dalam bahasa Arab, lan tarji'al ayyamul lati madat. Tidak akan terulang kembali apa yang telah terjadi masa lampau. Walaupun nanti ungkapan dalam bahasa Inggris, history repeats itself, sejarah mengulangi dirinya sendiri, itu konteksnya lain nanti. Dan akan kita bicarakan pada topik tersendiri. Jadi sebetulnya apa yang akan terjadi di masa yang akan datang itu apa yang kita lakukan di saat ini, Bang? Apa begitu? Iya, tentu ada keterkaitan, ada tali temali. Masa sekarang jelas ada kaitan dengan masa lampau ya. Bukan ujuk-ujuk. Tahu ada masa sekarang, tapi ada masa lampau yang telah kita lalui. Dan masa sekarang akan berhubungan dengan masa depan gitu. Ada perubahan mungkin pada bentuknya, tapi substansinya sama. Esensinya sama gitu. Oleh karena itu apa yang terjadi pada masa sekarang akan berlangsung terus pada masa depan walaupun dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Nah, pesan agama agar masa depan itu kita ciptakan lebih baik dari masa sekarang. Barang siapa yang hari ininya lebih baik dari hari kemarin, itulah orang-orang beruntung. Tapi kalau seseorang yang hari ininya sama dengan hari kemarin, nggak ada perubahan, orang merugi. Apalagi kalau buruk dari hari kemarin, orang terlaknat. Jadi Bang, kira-kira sebagai generasi muda nih, saya nih ya, mempersiapkan Masa masa masih depan. muda. Mempersiapkan masa depan itu kiat-kiatnya seperti apa nih Bang? Karena udah era disrupsi gitu kita ini. Ya, pertama harus dimulai dari prinsip, dari pemahaman bahwa masa depan itu seperti saya katakan tadi harus lebih baik dari masa sekarang. Itu dulu. Artinya apa ya? Kita bersiap dan menyiapkan diri untuk melakukan perubahan, perbaikan, kemajuan. Nah, pertanyaan bagaimana setiap orang punya kiatnya sendiri, punya taktik strateginya tersendiri, tapi prinsip dasarnya masa depan harus kita niatkan, kita tekadkan lebih baik dari masa sekarang. Bagaimana? Siapkan, buat perencanaan. Apa yang disebut dengan a planet future.
masa depan yang berencana, bukan hanya keluarga saja yang berencana. Masa depan yang berencana, tahun ini saya begini, tahun depan saya lebih maju lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah masa depan yang berencana. Dipersembahkan oleh Ya, BD saya mau nanya. Kadang kan ada orang tuh untuk mempersiapkan masa depan itu dia konsentrasi banget sehingga yang masa sekarang itu tuh keteter gitu, BD. Ada tips nggak sih, BD, kayak gitu? Untuk masa Ya, depan. merancang masa depan itu kan tidak dengan melupakan masa sekarang. Iya. Justru harus bertolak dari masa sekarang. Masa depan yang kita rancang lebih baik dari masa sekarang, maka fokus ke masa depan, tidak kemudian meninggalkan perhatian kita ke masa sekarang. Ya. Ada orang seperti itu. Ya? Iya, ada sih. Tapi ini BD, mohon maaf, ini menarik nih tadi ini. Ya. Mempersiapkan masa depan, terus waduh sampai lupanya sekarang nih. Nah, saya juga pernah mendengar nih. Ngapain sih mikirin masa depan? Itu urusannya Tuhan. Lu mau ngapain juga? Kalau Tuhan bilang begini, nggak bisa apa-apa lu. Ya, ini yang di dalam Islam ada dua pandangan teologis. Ya. Yang satu disebut Jabariyah, yang seperti sekarang ini. seperti yang tadi itu. Ngapain? Repot-repot. Dia Tuhan yang bahasa Inggrisnya fatalistik. Fatalis. Dalam arti dia menyerahkan pada nasib. Toh Allah sudah menentukan. Memang Allah sudah menentukan, tapi kita tidak tahu. Maka perlu ikhtiar. Maka datanglah aliran teologi yang kedua, ya. Namanya free will and free action. Manusia punya kebebasan untuk berkehendak dan berbuat. Apa yang kita lakukan, sudah berusaha, berikhtiar. Kalau sudah mentok, itu letak takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sempat menyerah. Ya. Belum apa-apa sudah menyerah. Ya udahlah, kita nggak usah pakai masker, nggak usah physical distancing, nggak usah cuci tangan, tidak perlu menegakkan protokol kesehatan. Serahkan. Serahkan pada Allah, akhirnya kena COVID. Tetap ikhtiar. Tergantung ya. Kalau mau Realistis kalau kuliah. BD ya. Ada yang menyerah kepada nasib. Iya. Belum apa-apa, inilah nasib. Baru sekali. Ya, kesabaran dalam pandangan Islam bukan kesabaran yang kita gagal sekali langsung menyerah. Coba sekali lagi. Gagal lagi, coba lagi. Ya sampai kalau sudah mentok ya itulah takdir. Serahkan lah ya. Jadi tetap ikhtiar. Nah, masa depan harus kita rencanakan dalam satu wawasan ya. Bahwa kita punya kebebasan berkehendak dan berbuat atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bekerja maksimal. Manusia itu punya potensi yang kita tidak tahu ya. Jangan-jangan potensi itu besar. Ya. Coba kalau pas dikejar anjing, Iya, diam aja. Larinya kencang sprint. tembok tinggi pun terlewati kan. Coba kalau nggak ada yang ngejar. Betul. Nanti aja gitu. Karena Iya. udah kepentok, tidak apa. Logikanya. Artinya ada potensi sebenarnya dalam diri manusia itu. Tapi poin kita adalah, marilah kita sebagai bangsa maju. Indonesia yang kita inginkan sebagai Indonesia maju, bangsa maju, salah satu cirinya bukan hanya ini, adalah ya, kita berorientasi ke masa depan. Jangan berhenti pada masa lampau. Nggak move on. Jangan berpuas diri masa sekarang. Sementara masih ada. Dan sementara ya, bangsa-bangsa di dunia ini berlomba-lomba, bersaing. Nah, kalau kita tidak move on untuk menyongsong masa depan itu, ya kita akan tertinggal. Bahwa masa lampau, masa sekarang itu penuh dengan pelajaran. Maka perlu kita jadikan sebagai pelajaran. Kita ambil lessons learned. Maka sebenarnya ya saya pribadi sejak usia
remaja di pesantren dulu. Kami ini perguruan. Masya Allah. Beda tapi. Saya lulusan, beliau lolosan. Ya. Di Gontor. Ya. Saya sudah punya rencana. Sekian tahun saya harus selesai sarjana muda dan sarjana lengkap semacam S1 sekarang. Saya ingin lanjut lagi. Saya nggak mau berhenti pada apa ya. Dulu bukan S1 ya, Dr. Andos ya. Saya ingin lanjut lagi. Tahun sekian saya baru nikah. Semua dalam perencanaan gitu. Sekian lagi setelah saya selesai nanti saya mau jadi apa. Ini bagian dari perencanaan masa depan. Ya bisa saja saya menyerah pada nasib apa adanya. Tapi saya yakin tidak ya seperti yang kita peroleh sekarang ya. Mas Leroy kan juga begitu. 2022 sekian judul film. Maksud saya 1992 yang lampau itu. Saya harus main. Kemudian kan dilakoni istilahnya. Jalan ya, Jik. Tercapai ada yang penuh, ada yang setengah, nggak apa-apa. Asal sudah ikhtiar. Mas Sarwana sebagai penyanyi 2022 bikin apa istilahnya resolusi di awal tahun 2 album. Nah sekarang baru 1,5 ya. Belum selesai. Belum selesai umpamanya. Nggak apa-apa. Iya. Ada dalam perencanaan. Iya. Kang Dwiki juga begitu kan. Berapa negara yang harus dikunjungi untuk konser. Bahwa ternyata ada COVID, batal semua. Nah itulah merencanakan masa depan sebagai ciri dari bangsa maju. Dipersembahkan oleh Bang Nin, saya mau tanya nih kan ada yang bilang bahwa kampung masa depan kita adalah kampung akhirat. Mumpung masih Ramadan, kita bagaimana caranya mempersiapkan untuk masa depan kita di kampung akhirat nanti? Serem nih. Udah agak dalam nih pertanyaannya nih. Bicara akhirat nih. Paling muda loh. Akhirat itu bukan kampung. Lebih besar dari kampung. Nah ini justru ya menjadi dasar bagi seorang beriman ya, dengan keyakinan terhadap hari akhir yang sangat sentral dalam Islam. Jadi kalau rukun iman itu 6, yang sering disebut dalam hadis itu 2. Beriman pada Allah, beriman pada hari akhir. Maka na yu'minu billah wal yaumil akhir. Kamu tanya ke sini dulu. Nah, yang lainnya itu 4 yang lainnya otomatis di tengah. Pada malaikat, kitab, rasul. Nah, beriman kepada hari akhir dan kita kaum beriman itu ya, hari akhir itulah tujuan terakhir. Ini membuat hidup kita terarah dan mengarah. Bahwa hidup kita tidak hanya di dunia, yang tadi mau berhenti di masa sekarang itu. Hanya berhenti di dunia, kehidupan duniawi. Tidak ada kehidupan ukhrawi. Padahal Islam mengajarkan yang sejati itu adalah hari akhir. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kitalah makhluk ciptaan Allah, berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah. Kalau tidak ada hari akhir, tidak ada tujuan terakhir, ya hidup kini dan di sini. Sekularisme sebagai isme, paham isme itu, sekulum kata dasarnya, artinya kini dan di sini. Yaitu hidup manusia hanya kini dan di sini. Tidak ada nanti dan di sana. Kehidupan yang akan datang nggak ada. Karena hidup manusia dalam pandangan sekularisme itu hanya kini dan di sini, tidak ada nanti di sana. Maka dia sebebas-bebasnya. Atau tidak ada pertanggungjawaban. Islam datang, keimanan kita menyerukan
agar kita berorientasi pada akhirat. Oleh karena itu kita siapkan diri untuk kehidupan ukhrawi, kehidupan duniawi ya, yang sangat-sangat terbatas. Waktunya itu adalah untuk persiapan, untuk menyiapkan diri ke kampung akhirat tadi. Maka pesannya adalah arahkanlah kehidupanmu ke akhirat. Dan oleh karena itu pesan kedua, persiapkanlah diri untuk bisa ya pulang ke kampung akhirat itu nanti dengan baik. Karena di sana bukan sekedar kumpul-kumpul. Masa depan sejati ya. Ada perhitungan. Ini dia. Ada mahsyar dikumpulkan dulu. Kemudian ada perhitungan, hisab. Dan kemudian ada balasan. Nih tiketmu ke neraka. Ini tiketmu karena timbangan amalmu banyak ke Surga. Nggak bisa disogok tuh ya, Bede. Nggak ada main sogok. Nggak ada main sogok-sogok ada ya. Karena nggak mampu menyogok. Nah, artinya boleh jadi bagi orang, maka dalam ayat Quran ya, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasulan. Kami tidak akan mengazab, Orang yang tidak akan mengazab ya, kecuali telah didatangkan rasul yang membawa perintah, membawa bimbingan gitu. Jadi balik lagi biar nggak sia-sia nih kita mempersiapkan masa depan itu supaya benar-benar goalsnya dapat gitu. Bedi kira-kira tipsnya Saya apa? tanya, apa rencana udah setahun 2 tahun yang akan datang? Saya rencana banget pengen bikin album religi. Bedi. Amin. Album religi. Iya, album religi. Mulia kan? Album religi sebagai kreasi seni, ada topik kita nanti Iya. dinikmati oleh banyak orang. Amin. Dapatnya 2, dapat ujro, royalti, dan dapat ajrun, pahala. Ujro dan ajrun akar katanya sama. Ujro dari manusia karena membeli CD-nya. Mendengarkan lagu. Tapi ajrun dari Allah karena album religi. Cuma tergantung album religinya mengajak kepada kebenaran atau tidak. Iya, itu. Atau sekedar album religinya temannya pakai kerudung. Tapi di luar nyanyi, nggak ngaji, nggak pakai kerudung. Nah, itu ajrunnya ditunda dulu tuh oleh Allah. Inilah percakapan kita ini, bagaimana kita sebagai kaum beriman dan sebagai penduduk negeri yang ingin maju ini harus berorientasi ke masa depan. Mari kita rencanakan masa depan untuk lebih baik dari hari sekarang. Metro TV. Marhaba